فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ikhwan fillah, kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, fikih atau pemahaman ibadah serta ideologi, sebuah tulisan milik Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Walhamdulillah, dari awal pembahasan Mabadi'ul Fiqh sampai pada poin yang terakhir, poin yang ke-67, sampai beliau Syekh Yahya telah menerangkan kepada kita, walhamdulillah dengan lengkap, tentang salah satu di antara syarat sah diterimanya salat, yakni thaharah, dengan mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Sebelum kita lanjut pada poin yang setelahnya, demikian juga pada pembahasan materi yang lainnya, kita akan sedikit menyinggung pembahasan tentang thaharah, yang mana thaharah merupakan salah satu di antara 7 syarat sah diterimanya sholat. Thaharah sendiri pada urutan kedua. Yang paling pertama adalah niat. Nah, kita akan dapati nanti seluruhnya. Nah, yang paling pertama adalah niat, kemudian yang kedua thaharah. Kita akan singgung sedikit berkaitan dengan thaharah. Thaharah atau yang artinya bersuci, yang merupakan salah satu syarat diterimanya sholat, syarat sahnya sholat, terbagi menjadi 3. Thaharah terbagi menjadi 3. Dan 3 pembagian atau 3 jenis thaharah ini harus terpenuhi sebelum seseorang menegakkan sholat. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Paling pertama adalah thaharatul badan, thaharah jasad, bersihkan jasad dari yang namanya najis. Kemudian selain najis juga hadas. Ini thaharatul badan. Kemudian thaharah yang kedua di antara syarat sah diterimanya salat juga adalah thaharah tempat ditegakkannya salat, masjid atau lokasi tempat yang kita gunakan untuk salat. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud." Dalam sebagian ayat, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud." Nah, dalam surat Al-Baqarah dan juga dalam surat Al-Hajj menerangkan tentang salat hendaknya di tempat yang bersih dari kotoran, dari najis. Nah, ini thaharah yang kedua, thaharah tempat salat. Kemudian yang ketiga adalah thaharah pakaian. Pakaian pun harus suci. Karena seseorang yang apabila dia salat menggunakan pakaian yang tidak suci dan paling terdapat najis, artinya ada pakaian yang menempel di badannya ketika dia salat, terdapat najis, salatnya tidak akan diterima. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wasiyabaka fatahhir." Wasiyabaka fatahhir. Nah, ini sebagai pelengkap dari pembahasan tentang thaharah, merupakan syarat sah diterimanya salat. Thaharah terdapat 3 macam, dan 3 jenis ini hendaknya terpenuhi seluruhnya: thaharah badan, thaharah tempat salat, dan juga thaharah pakaian. Nah, kita akan lanjut pada poin yang setelahnya. Kita baca kata sang penulis Syekh Yahya ibn Al-Hajuri hafizahullah. As-samin
Wasittun, poin yang ke-68. Kata beliau, idza kumta ila sholati fastaqbilil qiblah. Apabila engkau bangkit berdiri untuk salat, maka menghadaplah ke arah kiblat. Nah, menghadaplah ke arah kiblat. Ini merupakan salah satu di antara syarat sah diterimanya salat. Nah, ini salah satu syarat sah diterimanya salat. Dan terdapat dua hal beliau sebutkan di sini. Syarat sah diterimanya salat. Di antara 7 kita akan sebutkan secara terperinci. Yang pertama tadi kita salah sebutkan niat. Yang kedua bersuci atau taharah, terdapat 3 macam. Yang keempat berdiri, disebutkan di depan, idza qumta ila shalah, berdiri. Artinya seseorang yang mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, kemudian dia sholat dalam keadaan duduk, tidak diterima. Karena kata Nabi SAW dari hadis Imran bin Husain, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'alal jam." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ini hukumnya wajib apabila mampu. Namun apabila tidak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Dan apabila tidak mampu, sholatlah dalam keadaan berbaring atau terlentang. Nah, kemudian syarat sah berikutnya juga adalah menghadap ke arah kiblat, yang akan kita kaji pada pertemuan kita hari. Syarat sah yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Niat, bertoharo, berdiri, menghadap ke arah kiblat. Kemudian tambahkan yang kelima adalah nah, yang kelima menutup aurat. Syarat sah diterimanya sholat. Yang kelima menutup aurat. Nanti kita akan dapat yang lainnya lagi. Kita lanjut tentang menghadap ke arah kiblat. Dan yang maksud dengan kiblat di sini adalah Ka'bah. Ka'bah, tempat berporosnya kaum muslimin menghadapkan wajah mereka ketika mereka sedang sholat, menghadap ke arah kiblat. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, dan landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Akan kita sebutkan alur cerita kisah sebab nuzul dari ayat ini. Akan kami palingkan engkau wahai Muhammad ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Maka palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian kepadanya. Syatara, menghadap ke arah di mana arah kiblat berada. Kita berada di timur Saudi Arabia atau di timur Makkah, kita menghadap ke arah barat. Atau orang yang berada di belahan bumi bagian barat Ka'bah atau kiblat, dia menghadap ke arah timurnya, dan seterusnya. Dan ayat ini kita akan ceritakan bahwa ketika awal Islam, Nabi SAW berada di kota Makkah, beliau sholat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, beliau menghadap ke arah Ka'bah, kiblat kaum muslimin ketika 13 tahun lamanya beliau sholat menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, nah, yang mana kota Madinah dari arah Makkah, Madinah berada di utaranya kota Makkah. Namun ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menghadapkan wajah beliau ketika sholat ke arah Baitul Maqdis, artinya membelakangi Ka'bah. Dengan alasan bahwasanya ketika beliau hijrah ke Madinah, kota Makkah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Kemudian berhala berada di sekitaran Ka'bah, bahkan di sekitaran Masjidil Haram. Dia masih dikuasai oleh orang musyrik. Beliau enggan untuk menghadapkan wajah beliau ketika sholat ke arah banyak terdapat berhala, patung-patung yang disembah selain Allah. Kemudian ketika 16 bulan lamanya masuk tahun kedua hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, beliau bertekad untuk mengembalikan
kiblat sholat beliau ke arah Ka'bah, beliau beranggapan bahwasanya kota Masjidil Haram atau Palestina adalah kota yang diagungkan oleh orang Yahudi ketika itu. Akhirnya beliau menengadahkan wajah beliau ke arah langit, memohon dan meminta kepada Allah untuk dipalingkan kembali wajah beliau ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Nah, yang beliau ridhai. Akhirnya Allah menyetujui hal tersebut, turunlah ayat ini. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha, kami akan palingkan kiblat engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi, engkau maukan. Jadi ini merupakan permintaan dari Nabi SAW untuk menghadapkan kembali arah salat beliau ke arah Ka'bah dan dipenuhi, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat ketika sholat, nah hukumnya adalah syarat sah sholat. Ini katakan syarat karena ini bagian dari luar sholat. Bagian dari luar sholat. Lagi kita akan terangkan juga berkaitan dengan ini pembahasan pertama dalam sholat. Akan datang nanti poin-poin berikutnya. Bahwasanya di dalam gerakan sholat ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Kemudian di luar sholat sendiri ada yang namanya syarat. Kita akan terangkan secara terperinci. Karena masing-masing dari gerakan-gerakan sholat ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Rukun, apabila ditinggalkan, batal sholat. Wajib, apabila ditinggalkan, wajib ditebus dengan sujud sahwi. Sunnah sholat apabila ditinggalkan, tidak sampai membatalkan sholat, namun kurang pahala. Kita akan terangkan nanti. Di setelah kita mengkaji tentang 6 pembahasan sholat. Jadi menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya sholat. Artinya seseorang mampu untuk menghadap ke arah kiblat, kemudian dia menghadap ke arah selain kiblat, ada itu kiri, kanan kiblat, atau membelakangi kiblat, dalam keadaan dia tahu dia mampu, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Nah, harus menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Dan yang maksud dengan kiblat di situ adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, jadikan dia sebagai poros menghadapnya wajah seseorang yang hendak menegakkan sholat. Dan ini berlaku untuk seluruh sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Di bumi manapun kita sholat, di waktu kapanpun. Nah, seluruh sholat menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, menghadapkan badan kita, tubuh kita ketika sholat menghadap ke arah kiblat. Namun ada satu hal yang dikecualikan. Bolehnya untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika seseorang dalam keadaan safar, yang mana dia ingin menegakkan sholat sunnah. Nah, jadi boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat, namun pada ketentuan dia dalam keadaan safar. Ini pertama. Artinya kalau dalam keadaan mukim, ingin sholat wajib ataupun sunnah seluruhnya harus menghadap ke arah. Tapi ketika dalam keadaan safar, boleh dia untuk sholat menghadap ke selain arah kiblat. Apabila itu adalah sholat sunnah. Kemudian dengan syarat yang lain, apabila dia berada di atas kendaraan. Dia sedang melakukan perjalanan safar, ke arah manapun kendaraannya mengarah. Nah, boleh dia untuk menyelisihi arah kiblat. Jadi ada 2 syarat. Yang pertama adalah dia dalam keadaan safar. Kemudian sholatnya sholat sunnah. Kemudian dia di atas kendaraan. Artinya kalau terluput salah satu dari syarat ini, dia sholat sunnah dalam keadaan safar, tapi dia sedang tidak di atas kendaraan. Dia berada di masjid atau di rumah sedang transit. Nah, tidak, dia tetap menghadap ke arah kiblat. Ini berlaku apabila terpenuhi 3 syarat ini sekaligus. Safar, sholat sunnah, dan di atas kendaraan. Nah, muncul contoh kasus. Bagaimana dengan sholat wajib? Terkadang sebagian kita safar, kemudian berada di atas kendaraan, tiba waktu untuk sholat wajib. Apalagi mobil bukan mobil sendiri atau kendaraan bukan kendaraan pribadi yang tidak memungkinkan untuk berhenti kapanpun kita inginkan, seperti naik bis atau mungkin di atas pesawat yang melakukan perjalanan antar negara, antar benua yang memakan jarak tempuh berjam-jam, terlewatkan beberapa kali waktu sholat.
Seperti ketika umroh ataupun haji dari sini berangkat ke misalnya Saudi. Nah, jarak tempuh yang dilewati 12, 13, 14 jam. Terlewati beberapa waktu sholat. Nah, kalau tadi kita pembahasannya tentang di atas kendaraan dalam keadaan safar, sholatnya sholat sunnah, boleh untuk menghadap kemanapun arah kendaraan kita mengarah. Seandainya pun tidak menghadap ke arah kiblat. Namun bagaimana dengan sholat wajib? Nah, para ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin, demikian juga guru kami Syekh Yahya hafizahullah taala mengatakan bahwasanya boleh untuk menghadap kemanapun arah kendaraan tersebut mengarah meskipun menyelisih arah kiblat. Namun khusus untuk salat wajib usahakan untuk takbiratul ihram pertama kali sebagai pembuka salat menghadapkan tubuh kita ke arah kiblat. Setelah takbiratul ihram yang pertama, setelah itu menghadap kemanapun arah kendaraan. Misalnya kita lakukan perjalanan, di atas bis, kemudian tiba waktu sholat, sang supir tidak berhenti. Kita khawatir terlewatkan waktunya. Kita sholat dalam keadaan, mungkin cari posisi berdiri, meskipun dalam keadaan kendaraan sedang berjalan. Kita carikan posisi arah kiblat persis, kita berdiri sejenak, tidak sampai 1 menit. Kemudian kita takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita posisi duduk dimanapun arah kendaraan tersebut menghadap, kita selesaikan sholat kita. Yang penting arah kiblat ketika kita pertama kali takbiratul ihram, dan ini cukup. Ini berlaku untuk di mobil, baik itu kendaraan darat, laut ataupun udara. Hanya saja biasanya terkadang dalam kendaraan laut seperti kapal yang besar biasanya disediakan musola atau masjid di atas kapal. Ini diamalkan apabila tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, seperti mungkin pesawat tidak disediakan musola, atau bis yang juga tidak disediakan musola di atas kendaraan bis tersebut. Wallahu a'lam. Ini pembahasan tentang menghadap ke arah kiblat, dan hukumnya adalah termasuk syarat sahnya sholat. Contoh kasus yang lainnya, bagaimana ketika seseorang mungkin berada di tempat yang asing bagi dia, mungkin dia melakukan perjalanan safar, kemudian dia tidak mengetahui di mana arah kiblat. Kalau safarnya di siang hari bisa menentukan, tinggal melihat kemana arah matahari terbenam, disitulah arah kiblat. Karena kita berada di posisi timurnya Mekah, timurnya Ka'bah. Kiblat kita menghadap ke arah barat. Tapi bagaimana dengan malam hari yang kita belum apalagi dalam keadaan mendung, kemudian tidak bisa melihat di mana arah bulan dan semisalnya. Ijtihad, bersungguh-sungguh menentukan arah kiblat, kemudian seandainya pun salah dan keliru, hukumnya tidak mengapa selama dia telah berusaha. Namun alhamdulillah untuk zaman sekarang kita ini, apalagi masing-masing kita memiliki mungkin smartphone, HP Android, atau yang semisalnya ponsel pintar. Terkadang di sebagian aplikasi terdapat penunjuk arah kiblat. Dan begitu mudahnya, tinggal kita mengarahkan. Membuka aplikasi tersebut mengarahkan di mana arah kiblat persis dengan derajat-derajatnya tanpa ada yang keliru. Atau bisa menggunakan kompas yang juga ada pada sebagian smartphone. Alhamdulillah membantu. Jadi dimanapun kita berada, meskipun dalam keadaan kota tersebut, tempat safar kita tersebut asing, belum pernah kita dapati, tapi alhamdulillah dengan aplikasi semacam itu bisa memudahkan. Namun kita ingin tegaskan bahwasanya ketika seseorang sholat dalam keadaan dia tidak mengetahui di mana arah kiblat, dia berijtihad menentukan. Seandainya pun esok harinya atau beberapa hari ke depan kemudian jelas bagi dia bahwasanya kiblatnya ternyata keliru atau salah, tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Tidak wajib untuk mengulangi kembali sholatnya. Dan apa yang telah lewat, alhamdulillah. Mungkin cukup 1 poin saja, masjid sudah mendekati menjelang waktu zuhur, dan insyaallah ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di siang hari yang berbarokah ini. Pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk tentang gerakan-gerakan di dalam sholat. Hari ini kita ambil tentang kiblat, masih di luar sholat, dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil gerakan-gerakan di dalam sholat yang terbagi menjadi 3, rukun,
wajib dan sunnah. Insyaallah kita terangkan lebih panjang dan lebar pada pertemuan lanjutan. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di siang hari berbarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.